Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 dengan beranggotakan Aji Karang, Oktavi Triyanti, Putri Rahmawati, dan Aisyah Sakinah Oza akan membahas tentang B.F. Skinner. Skinner berbeda dengan pakar kepribadian pada umumnya dalam 3 hal, yaitu Skinner menolak analisis kehidupan internal semacam insting motif drives aktualisasi diri superiorita keamanan. Menurutnya, psikologi harus membatasi diri hanya menangani data yang dapat diobservasi. Kedua, ilmu psikologi harus menemukan hukum umum dari tingkah laku, hubungan empirik antara stimulus dengan responnya. Mengembangkan teorinya menggunakan binatang atau tikus dan merpati sebagai objek amatannya, karena binatang dan manusia dalam merespons stimuli berbeda dalam tingkat kompleksitasnya, namun proses dasarnya secara umum sama. Asumsi dasar: tingkah laku mengikuti hukum tertentu, atau behavior is lawful. Tingkah laku dapat diramalkan, behavior can be predicted. Tingkah laku dapat dikontrol, behavior can be controlled. Skinner memahami dan mengontrol tingkah laku memakai teknik analisis fungsional tingkah laku atau functional analysis of behavior. Suatu analisis tingkah laku dalam bentuk hubungan sebab akibat bagaimana suatu respon timbul mengikuti stimuli atau kondisi tertentu. Struktur kepribadian. Skinner lebih tertarik dengan aspek yang berubah-ubah dari kepribadian, alih-alih aspek struktur yang tetap. Unsur kepribadian yang dipandangnya relatif tetap, yaitu tingkah laku itu sendiri. Ada 2 klasifikasi tipe tingkah laku. Yang pertama adalah tingkah laku responden atau respond behavior, yaitu respon yang dihasilkan atau elicited organisme untuk menjawab stimulus yang secara spesifik berhubungan dengan respon itu. Respon refleks termasuk dalam kelompok ini, seperti mengeluarkan air liur ketika melihat makanan, mengelak dari pukulan dengan menundukkan kepala, merasa takut ketika ditanya guru, atau merasa malu ketika dipuji. Yang kedua adalah tingkah laku operan atau operan behavior, yaitu respon yang dimunculkan atau emitted organisme tanpa adanya stimulus spesifik yang langsung memaksa terjadinya respon itu. Terjadi proses pengikatan stimulus baru dengan respon baru. Organisme diharapkan kepada pilihan-pilihan respon mana yang akan dipakainya untuk menangani suatu stimulus. Keputusan respon mana yang dipilih tergantung kepada efeknya terhadap lingkungan yang tertuju padanya atau konsekuensi yang mengikuti respon itu. Bagi Skinner, faktor motivasional dalam tingkah laku bukan bagian elemen struktural. Dalam situasi yang sama, tingkah laku seseorang bisa berbeda-beda kekuatan dan keseringan munculnya. Namun itu tidak harus diartikan sebagai akibat dari kekuatan dalam drive atau motivasi. Menurut Skinner, variabilitas intensita tingkah laku itu dapat dikembangkan kepada variabel lingkungan atau environmental variable. Konsep motivasi yang menjelaskan variabilitas tingkah laku dalam situasi yang konstan bukan fungsi dari kegiatan atau keadaan, energi, tujuan, dan jenis penyebab semacamnya. Konsep itu secara sederhana dijelaskan melalui hubungan sekelompok respon dengan sekelompok kejadian. Penjelasan mengenai motivasi ini juga berlaku untuk emosi. Dinamika kepribadian. Yang pertama, kepribadian dan belajar. Teori Skinner adalah teori belajar. Dimaksudkan bahwa kehidupan terus-menerus dihadapkan dengan situasi eksternal yang baru dan organisme atau makhluk hidup harus belajar merespon situasi baru menggunakan respon lama atau respon yang baru dipelajarinya. Yang kedua, conditioning klasik atau classical conditioning. Disebut juga conditioning responden karena tingkah laku dipelajari dengan memanfaatkan hubungan stimulus respon yang bersifat refleks bawaan.
Conditioning klasik ini awalnya dimulai oleh Pavlov yang menguji stimulus seekor anjing terhadap stimulus kondisi dengan respon asli yang sekarang menjadi respon kondisi. Yang ketiga, conditioning operant atau operant conditioning atau instrumental conditioning yang dikembangkan oleh E.L. Thorndike mengatakan reinforcer tidak diasosiasikan dengan stimulus yang dikondisikan, tetapi diasosiasikan dengan respon karena respon itu sendiri beroperasi menjadi reinforcement. Tingkah laku operan adalah tingkah laku yang belum pernah dimiliki individu, tetapi ketika individu tersebut melakukannya akan mendapatkan hadiah. Skinner melakukan uji coba terhadap merpati. Yang keempat, conditioning pada manusia. Pada kasus Little Albert, penelitian dilakukan oleh G.B. Watson dan istrinya Rosalie Rayner Watson yang menerapkan strategi conditioning Pavlov kepada manusia dengan tujuan menunjukkan bahwa respon emosional yang kompleks dikembangkan organisme mengikuti prinsip conditioning Pavlov. Yang kelima, pengaturan penguatan atau schedules reinforcement. Yang keenam, generalisasi dan diskriminasi. Yang ketujuh, tingkah laku kontrol diri. Yaitu dikarenakan individu itu berinteraksi dengan lingkungannya, menerima reinforcement positif atau negatif dari tingkah lakunya. Yang kedua ada ketuaan. Menjadi tua menimbulkan perubahan tingkah laku, tetapi menurut Skinner bukan berkembang, karena perkembangan adalah mengungkap struktur yang laten, menyadari potensi dalam, atau menjadi lebih efektif, sedang menjadi tua biasanya berkembang menjadi kurang efektif. Aplikasi. Yang pertama, tingkah laku abnormal dapat diubah dengan cara memanipulasi lingkungan, mengikuti conditioning operant dan conditioning responden. Kelainan tingkah laku ini adalah kegagalan belajar dalam merespon sesuatu dengan tepat, seperti kekurangan tingkah laku, kesalahan penguatan, kesalahan memahami stimulus, bahkan merespon secara salah. Yang kedua, modifikasi tingkah laku. BMOD atau sebutan untuk behavior modification adalah strategi untuk mengubah tingkah laku yang bermasalah dengan cara yang pertama, pembanjiran atau flooding, membanjiri klien dengan situasi atau penyebab yang menimbulkan kecemasan atau tingkah laku yang tidak dikehendaki, lalu bertahan pada kondisi tersebut sampai yang bersangkutan sadar bahwa kecemasannya itu tidak terjadi. Yang kedua, ada terapi aversi. Yang ketiga, pemberian hadiah atau hukuman secara selektif. Yang keempat, latihan keterampilan sosial. Yang kelima, kartu berharga yang bertujuan untuk mengubah tingkah laku. Dan yang terakhir, efek obat-obatan terhadap tingkah laku. Sekian dari kelompok 10. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian materi mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 yang beranggotakan Aji Karang, Oktavi Triyanti, Putri Rahmawati, dan Aisyah Sakinah Ulza akan menerangkan materi tentang tokoh Ivan Pavlov. Yang pertama akan menjelaskan tentang biografi beliau. Ivan Petrovich Pavlov. Ia seorang behavioristik terkenal dengan teori classical conditioning. Ivan Petrovich Pavlov dilahirkan di Ryazan, Rusia pada 18 September 1849 dan meninggal di Leningrad pada tanggal 27 Februari 1936. Pada tahun 1890, Pavlov diundang untuk mengatur dan mengarahkan Departemen Fisiologi di Institute of Experimental Medical dan ia diangkat sebagai profesor farmakologi di Akademi Medis Militer. Perjalanan Pavlov ke luar negeri memberikan arti penting dalam mendukung dirinya menjadi seorang fisiolog. Keahliannya di bidang fisiologi sangat mempengaruhi eksperimen-eksperimennya. Ia menemukan bahwa
Ia menemukan bahwa ia dapat menggunakan stimulus netral seperti sebuah nada atau sinar untuk membentuk perilaku atau respon. Eksperimennya menggunakan anjing sebagai subjek penelitian. Penemuan Pavlov yang sangat menentukan dalam sejarah psikologi adalah hasil penyelidikannya tentang refleks berkondisi atau condition refleks. Refleks yaitu refleks-refleks yang terjadi setelah adanya proses conditioning, di mana refleks yang tadinya dihubungkan dengan rangsang-rangsang tak terkondisi, maka-lamaan dihubungkan dengan rangsang-rangsang berkondisi. Dengan penemuannya ini, Pavlov meletakkan dasar-dasar behaviorisme sekaligus meletakkan dasar-dasar bagi penelitian mengenai proses belajar dan mengembangkan teori-teori tentang belajar. Untuk memahami eksperimen Pavlov, terlebih dahulu harus memahami beberapa pengertian pokok yang biasanya digunakan dalam teori Pavlov sebagai unsur dalam eksperimennya, yaitu yang pertama adalah unconditioned stimulus atau US, stimulus asli atau netral. Stimulus tidak dikondisikan, yaitu stimulus yang langsung menimbulkan respon. Misalnya, daging dapat merangsang anjing untuk mengeluarkan air liur. US disebut juga sebagai perangsang tidak bersyarat atau perangsang alami, atau perangsang wajar, yaitu perangsang yang secara alami dan secara wajar dapat menimbulkan respon pada organisme. Yang kedua adalah conditioning stimulus atau CS, stimulus bersyarat, yaitu stimulus yang tidak langsung menimbulkan respon. Untuk menimbulkan respon, CS perlu dipasangkan secara terus-menerus agar menimbulkan respon. Misalnya, bunyi bel akan menyebabkan anjing mengeluarkan air liur jika selalu dipasangkan dengan daging. Disebut juga dengan perangsang bersyarat, perangsang tidak wajar, perangsang tidak alamiah. Conditioned stimulus yaitu perangsang yang secara alami tidak menimbulkan respon. Yang ketiga adalah unconditioned response atau UR. Disebut perilaku responden atau respon behavior, respon tidak bersyarat, yaitu US, yaitu air liur anjing keluar karena anjing melihat daging. Sebutan lain adalah respon tidak bersyarat, sama dengan respon alami, sama dengan respon wajar, yaitu respon yang ditimbulkan oleh perangsang tidak bersyarat atau UR. Yang keempat adalah conditioning response atau CR. Respon bersyarat, yaitu respon yang muncul dengan hadirnya CS. Misalnya, air liur anjing keluar karena anjing mendengar bel, yaitu respon yang ditimbulkan oleh perangsang bersyarat atau CR. Struktur kepribadian menurut Pavlov. Struktur kepribadian dari Pavlov ini bergantung pada respons atau stimulus yang diberikan oleh seseorang. Semakin besar stimulus atau penguatan yang diberikan, respon yang diterima juga akan semakin kuat. Dengan demikian, Pavlov membagi struktur kepribadian menjadi dua, yaitu pertama, tingkah laku responden atau respons yang dihasilkan organisme untuk menjawab stimulus secara spesifik berdasarkan respon yang diberikan, seperti mengeluarkan air liur ketika melihat makanan. Yang kedua, tingkah laku operan. Respons yang dimunculkan organisme tanpa stimulus spesifik yang langsung memaksa terjadinya respon itu. Organisme dihadapkan pada pilihan-pilihan respon yang akan dipakai untuk menanggapi suatu stimulus. Selanjutnya, dinamika dan perkembangan kepribadian. Pavlov yakin bahwa kepribadian dapat dipahami dengan mempertimbangkan tingkah laku dalam hubungan yang terus-menerus dengan lingkungannya. Cara yang efektif untuk mengubah dan mengontrol tingkah laku adalah penguatan. Artinya, dengan diberi penguatan yang positif, tingkah laku seseorang akan berubah dan terkontrol dengan baik. Strategi kegiatan yang membuat tingkah laku menurut pandangan Pavlov ada dua dasar, yaitu yang pertama, conditioning klasik. Disebut juga dengan conditioning responden karena tingkah laku dipelajari dengan memanfaatkan hubungan stimulus respon yang bersifat refleks. Dan yang kedua, conditioning operan, artinya tidak bergantung pada tingkah laku otomatis atau refleks sehingga lebih fleksibel dibandingkan dengan conditioning klasik. Selanjutnya ada classical conditioning. Prinsip utama teori ini yaitu stimulus yang awalnya netral menjadi mampu menghasilkan respon karena asosiasinya dengan stimulus yang otomatis menghasilkan respon tersebut.
Sederhananya, mengaplikasikan pentingnya mengkondisi stimulus agar terjadi respon. Dengan demikian, pengontrolan dan perlakuan stimulus jauh lebih penting daripada pengontrolan respon. Konsep ini mengisyaratkan bahwa proses belajar lebih mengutamakan faktor lingkungan daripada motivasi internal. Pandangan Pavlov tentang belajar, ia mengutamakan perilaku dan perubahan tingkah laku organisme melalui hubungan stimulus-respon. Dengan demikian, belajar hendaknya mengkondisi stimulus agar bisa menimbulkan respon. Belajar adalah suatu perubahan tingkah laku yang terus-menerus yang timbul sebagai akibat dari persyaratan kondisi. Stimulus classical conditioning, yaitu generalisasi. Dalam eksperimennya, Pavlov juga telah menggunakan lonceng yang berbeda nada, membuat generalisasi bahwa suara yang berbeda atau hampir sama mungkin diikuti dengan respon. Diskriminasi antara rangsangan yang dikemukakan dan memilih untuk tidak bertindak atau bergerak balas, yaitu suatu organisme mampu untuk bergerak balas ke suatu rangsangan tetapi tidak ke rangsangan yang lain. Penghapusan. Jika suatu rangsangan terlazim tidak diikuti dengan rangsangan tak lazim, lama-kelamaan organisme itu tidak akan melakukan respon. Hukum-hukum belajar. Yang pertama ada law of respondent conditioning. Berarti hukum pembiasaan yang dituntut jika dua macam stimulus dihadirkan secara simultan atau salah satunya berfungsi sebagai reinforcer, maka refleks ketiga yang terbentuk dari respon atas penguatan refleks dan stimulasi lainnya akan meningkat. Yang kedua, law of respondent extinction, berarti hukum pemusnahan yang dituntut jika refleks yang sudah diperkuat melalui responden conditioning itu didatangkan kembali tanpa menghadirkan reinforce, maka kekuatannya akan menurun. Baiklah, itu saja pemaparan dari kelompok kami. Jika ada kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian materi, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.